Baik, sekarang kita akan menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Kita perhatikan sumbu kartesius ini suatu lingkaran, ini pusat lingkaran. Ini misalkan titik P A, B berpusat di A, B. Berarti ke bawah ini A, ini B. Kita ambil sembarang titik, misalkan ada titik di sisi lingkaran ini, misalkan titik M. Tentu punya koordinat juga, misalkan koordinatnya adalah X, Y. Berarti ke bawah ini X, sementara ke sumbu ini adalah Y. Nah, kita hubungkan pusat lingkaran dengan titik M. Kita tarik garis. Ini perhatikan garis PM. Lalu kita bentuk segitiga seperti ini. Oke, misalkan ini titik N. Ini. Berarti ini segitiga siku-siku. Maka panjang daripada PN itu sama dengan selisihnya ini, X dikurang A. Ini ya adik-adik. Kemudian panjang MN berarti selisihnya ini, berarti Y kurang B. Nah, sekarang kita buat teorema Pythagoras yang berlaku pada segitiga siku-siku PNM, di mana sisi siku-siku ini adalah PN dan NM. Berarti PN kuadrat sama dengan PN kuadrat sama dengan ini. Sorry. PM, yang saya maksud PM kuadrat sama dengan PN kuadrat ditambah MN kuadrat. Ini adik-adik. Apa itu PM? PM tadi adalah jari-jari lingkaran. Ini jari-jari. Berarti ini R kuadrat sama dengan PN. Ini PN X kurang A kuadrat ditambah MN Y kurang B. Atau biar lebih bagus kita tulis dia di ruas kanan R pangkat 2 nya, maka ini menjadi X dikurang A pangkat 2 ditambah Y kurang B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Inilah persamaan lingkaran adik-adik yang berpusat di A, B. Nah, seperti itu dia penurunan rumusnya. Namun ini bisa diubah ke bentuk baku. Sekarang perhatikan kelanjutannya. Kita kuadratkan menjadi bentuk baku. Atau bentuk yang paling umum digunakan. Ini kita kuadratkan berarti X kuadrat. Perhatikan X kuadrat dikurang 2AX dikurang 2AX
kemudian ditambah A pangkat 2 ditambah Y kuadrat dikurang 2BY ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita dahulukan ini X dengan Y, berarti ini menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2AX kurang 2BY tambah yang ini A kuadrat tambah B kuadrat. Ini kita pindahkan ke sebelah kiri, berarti dikurang R kuadrat sama dengan 0. Nah, ini hasilnya ini merupakan sebuah konstanta. A kuadrat tambah B kuadrat kurang R kuadrat. Ini bisa kita ganti menjadi C. Ini koefisien Y-nya menjadi B. Koefisien X-nya menjadi A besar. Maka bentuk persamaannya menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX kemudian ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Inilah bentuk persamaan lingkaran yang baku ya adik-adik ya. Oke, sampai di situ paham? Nah, sekarang kita tentukan hubungan antara pusat dengan koefisien X-nya. Tadi pusat lingkaran itu adalah pusatnya adalah A, B. Nah, dari hubungannya ini dengan yang bentuk baku, koefisien X berarti bisa kita ubah menjadi A besar sama dengan min 2A atau min 2A sama dengan A. Maka A sama dengan min setengah A. Oke. Nah, kemudian hubungan yang koefisien Y min 2B, yang ini min 2B pasti sama dengan ini, sama dengan B besar. Maka B sama dengan min setengah B besar. Kemudian hubungan C dengan ini A kuadrat tambah B kuadrat kurang R kuadrat, karena ini merupakan konstanta. Berarti kalau kita buat C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat kurang R kuadrat. Kita pindahkan R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini pindah ke kanan, berarti dikurang C. Berarti R sama dengan, tarik akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C. Ini hubungannya adik-adik. Atau kalau kita ganti atau substitusi A yang ini, berarti R sama dengan akar dari min setengah A buka kurung kuadrat ditambah min setengah B kuadrat ini A besar, ini B besar, kemudian dikurang C. Ini akar. Maka R sama dengan akar dari min setengah A kuadrat, berarti seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat dikurang C. Oke, inilah hubungannya adik-adik ya, bahwa P hubungannya tadi pusat sama dengan min setengah A, min setengah B.
yang bentuk baku seperti ini, sementara jari-jari itu adalah akar dari 1/4 yang ini, 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangi dengan C. Oke, paham adik-adik? Nah, begitulah cara penurunan rumus persamaan lingkaran baik yang berbentuk X kurang A dalam kurung pangkat 2 tambah Y kurang B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2, ataupun bentuk baku dan hubungannya dengan pusat serta jari-jari. Untuk memahami lebih lanjut, kita bahas soal 2018. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik min 2,5 dan melalui titik 3,7 adalah, oke, kalau kita lihat ini bentuk baku ya adik-adik. Berarti kalau kita buat persamaan lingkarannya yang melalui pusat A, B tadi, berarti X dikurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi jawab. Karena berpusat di A, B, di mana diketahui pusatnya tadi min 2,5, maka kita gantilah nilai A dan B. Berarti yang ini sebagai A, yang ini sebagai B. Substitusi. Ini menjadi X kurang 2, berarti jadi tambah 2, tambah Y kurang B, Y kurang 5 kuadrat sama dengan R kuadrat. Karena R-nya belum ada, tetap aja kita tulis. Nah, kita mau mencari R kuadratnya dengan mensubstitusi titik yang diketahui 3,-7. Berarti kita substitusi 3,-7. Berarti ini menjadi X-nya 3, Y-7. Berarti ganti kemari. 3 tambah 2 kuadrat ditambah minus 7 kurang 5 kuadrat sama dengan R kuadrat. Sama dengan R kuadrat. Berarti ini berapa? 3 tambah 2, 5 kuadrat. Berarti 25 ditambah ini min 12 kuadrat, berarti ditambah, karena kuadrat dia berarti jadi positif, 144 sama dengan R kuadrat. Kita jumlahkan berarti 169. Maka R kuadrat sama dengan 169. Maka R-nya adalah akar 169 sama dengan 13. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan lingkaran tadi. X tambah 2 kuadrat. X tambah 2 kuadrat ditambah Y kurang 5 kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti ini kita jabarkan karena diminta bentuk baku. X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 ditambah Y kuadrat, ini dikurang 10Y ditambah 25 sama dengan R kuadrat. R kuadratnya tadi langsung aja 169. Ini kita dahulukan, berarti X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X dikurang 10Y tambah ini 29, 4 dengan 25, 29, ini pindah ruas dikurang 169 sama dengan 0. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X dikurang 10Y, 29 dikurang 169 berarti dikurang 140 sama dengan 0.
Jadi inilah persamaan lingkarannya.